Malam ini saya akan mencoba untuk sharing 7 alasan kenapa orang nggak mau memulai sebuah bisnis, gagal untuk memulai sebuah bisnis. Semua orang tahu apa yang dibutuhkan untuk punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Semua orang tahu. Jadi kita bisa punya kebebasan waktu, kita bisa punya kebebasan finansial. Satu-satunya jalan adalah buka usaha. Usaha itu besar, usaha itu menghasilkan, maka seseorang itu bisa pensiun, menikmati waktunya, uangnya ada, penghasilan ada, waktunya punya. Semua orang tahu bahwa satu-satunya cara untuk punya kebebasan waktu dan punya kebebasan finansial itu adalah kewirausahaan. Tapi kenapa hanya sebagian kecil dari orang-orang tersebut yang pada akhirnya memutuskan untuk memulai sebuah usaha? Hanya sebagian kecil. Di Indonesia angkanya itu cuma 2%. Di Singapura angkanya lebih tinggi, kurang lebih sekitar 11%. Di Amerika Serikat itu angkanya kurang lebih sekitar 17%. Jadi hanya 1 dari 5 orang memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Kalau seandainya Bapak dan Ibu tahu alasannya dan bagaimana cara menghindarinya, apakah Bapak dan Ibu mau untuk buka usaha hari ini? Alasan pertama, kenapa orang nggak mau buka usaha? Mereka nggak punya gagasan, mereka nggak punya inspirasi. Saya mau buka usaha apa sih? Gitu. Mau buka usaha di bidang apa sih? Gitu. Kenapa sampai mereka gagal untuk punya inspirasi? Saya mau usaha apa? Yang paling pertama itu adalah bahwa mereka gagal untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pihak lain. Saya ingin sedikit sharing. Tahun ini saya berhadapan dengan beberapa masalah dengan instansi pajak di beberapa perusahaan yang kebetulan saya dimintain tolong untuk konsultan. Mereka menghadapi masalah dengan pajak. Ada beberapa alasan. Yang paling pertama adalah bahwa Indonesia itu bangkrut gara-gara COVID dan target penerimaan negara digenjot dari pajak sehingga pada akhir-akhir ini oknum pajak itu terkesan seakan-akan sewenang-wenang. Saya melihat di beberapa perusahaan dan polanya sama. Mereka berusaha untuk menekan, memaksimalkan pemasukan negara dari pajak, kadang-kadang dengan cara yang tidak etis, tidak manusiawi sama sekali. Begitu saya melihat masalah yang terjadi pada pihak-pihak yang saya konsultasi tersebut, saya mulai menilai diri saya. Bisa nggak saya mengatasi masalah tersebut? Jawabannya ternyata tidak. Akhirnya saya kursus lagi. Saya ngambil lagi brevet A, brevet B, sehingga saya punya lisensi untuk membantu pihak-pihak lain ya, yang mengalami masalah dengan pajak. Yang kedua itu adalah gagal untuk mengenali potensi solusi dari bisnis yang gagasan yang awal tadi. Saya tahu ya, bahwa banyak perusahaan yang akan mengalami masalah karena Direktorat Jenderal Pajak mulai menggenjot pajak dan oknum pajak kadang-kadang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, melakukannya dengan cara yang sewenang-wenang. Saya tahu, tapi solusinya apa? Solusinya apa? Dan banyak orang yang nggak tahu bagaimana caranya punya solusi di masalah tadi. Dan yang ketiga, itu adalah gagal untuk membayangkan jumlah dari potensi market dari masalah yang akan dipecahkan tersebut. Kalau misalkan sekarang saya lihat bahwa banyak sekali perusahaan yang bakal mengalami masalah pajak dan saya melihat bahwa solusinya itu belum diterapkan, bahwa kan ini pasarnya sungguh sangat luar biasa. Beberapa bulan ini saya galang gulung dengan seorang konsultan pajak, dengan seorang pengacara pajak, dan dia membocorkan di daerah sini konsultan pajaknya baru sekian orang, di daerah sini konsultan pajaknya baru sekian orang, di daerah sini masih sekian orang. Bandung memang sudah penuh. Ya. Tapi daerah-daerah seputar Bandung yang sedang berkembang, contoh Cirebon, kemudian juga Pangandaran, kemudian juga Garut, itu konsultan pajaknya itu masih ya hanya di daerah yang seluas itu hanya 1 atau 2 orang. Jadi saya mulai kebayang, wow, ini kalau misalkan ini dikerjakan, ini sudah sangat luar biasa. Nah dari situ, itu adalah gagasan untuk membuat satu usaha baru, itu menjadi realistik, menjadi menarik. Nah, itu adalah penyebab yang paling pertama. Kenapa orang nggak mau membuka usaha? Dia nggak kebayang bahwa potensi marketnya itu sungguh sangat luar biasa. Alasan kedua, kenapa orang nggak mau buka usaha? Itu adalah takut gagal. Jadi ketakutan itu melumpuhkan dan takut kalau gagasan-gagasan atau solusi-solusi tersebut tidak bekerja. Why not gitu? Solusi yang dikembangkan itu belum bekerja. Saya beruntung saya menghadapi beberapa kasus dalam tahun ini sehingga saya sudah mencoba mengetes
kira-kira solusinya apa? Masalah yang dihadapi saat ini adalah bahwa akuntan-akuntan di perusahaan itu saya bilang nggak punya seni untuk memoles laporan keuangannya sehingga terkesan tidak mencurigakan. Jadi mereka dengan polosnya pakai bahasa-bahasa akuntansi yang dengan gampang itu dikorek oleh orang lain. Seandainya laporan-laporan keuangan itu diflek sedikit, diganti bahasanya, diganti penempatannya juga kadang-kadang punya pengaruh. Itu akan mengurangi nafsu orang pajak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi pemasukan pajak dari bahasa akuntansi yang tersebut. Dan yang ketiga, itu adalah kurangnya skill dan sumber daya, sehingga tidak bisa diwujudkan. Ini adalah beberapa ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi sebagai akibat bahwa kita takut apa yang kita bisa munculkan, solusi yang bisa kita tawarkan kepada pasar, itu bisa menghasilkan atau tidak. Nah, ini adalah penyebab yang kedua. Mengapa orang tidak mau memulai usahanya, usaha milik mereka. Penyebab yang ketiga itu adalah terlalu menganalisis. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gimana gimana? Yang analisis tersebut akhirnya juga melumpuhkan. Memang betul satu pemikiran bahwa kita harus sedia payung sebelum hujan. Tapi kita nggak pernah bisa menemukan solusi atau bisnis plan yang perfect, yang sempurna. Akan selalu ada celah di mana kita nanti harus bekerja untuk memperbaiki. Cuma barangkali di sini yang bisa saya tawarkan adalah bahwa kita punya semacam resiko yang kita bisa tanggulangi. Artinya kalau seandainya bisnis atau solusi tersebut nggak laku di pasaran, kalau misalkan bisnis tersebut mati, berapa banyak kerugian yang akan saya tanggung? Kalau misalkan kerugiannya itu masih bisa kita tanggulangi tanpa ngutang-ngutang ke orang lain atau tanpa merepotkan orang lain, kenapa nggak kita jalankan? Yang keempat itu adalah pengetahuan yang terbatas. Knowledge is power, kata orang. Tapi menurut saya saat ini bukan knowledge is power. Know-how is power. Bagaimana caranya, itulah yang merupakan kekuatan. Tahun 2017 saya pernah korpus pajak. Brevet A, brevet B. Dan habis itu saya nggak praktekkan ilmu pajak. Karena klien saya nggak ada yang punya masalah pajak. Jadi akhirnya ilmu itu terkubur. Baru pada tahun 2021-2022 saya mulai berhadapan lagi dengan masalah-masalah pajak. Dan saya mulai menyadari saat itu, loh kok ilmu saya yang saya pelajari tahun 2017 kok rasanya jadi nggak bekerja. Akhirnya saya lihat apa? Wah udah, saya harus kursus lagi nih. Akhirnya saya ambil lagi kursus. Setelah kursus, saya baru sadar, saya baru memperhatikan. Oh, ternyata undang-undangnya masih sama. Yang berubah adalah PMK-nya. PMK itu apa? Peraturan Menteri Keuangan ya. Yang saya nggak ngikuti PMK-nya. Akhirnya saya mulai kursus lagi dan sekarang saya pede. Kenapa? Karena PMK-nya update. Yang keempat itu adalah fear of market saturation. Jadi takut bahwa pasarnya itu sudah jenuh. Jadi gagasan saya itu sudah ada yang memikirkan, semua orang sudah mendahului saya. Saya nggak punya kekuatan kompetitif yang cukup untuk menghadapi kompetitor-kompetitor saya. Itu adalah ketakutan yang berikutnya. Jadi ya fear of market saturation ini akhirnya kita mulai berpikir, saya cari bidang lain saja. Ya, saya cari bidang lain. Padahal yang harus dilakukan adalah kita mencoba untuk menganalisis apa yang ditawarkan oleh kompetitor kita dan apa yang bisa kita tawarkan. Apa yang bisa kita lakukan sedemikian rupa sehingga kita punya sedikit diferensiasi, kita punya sedikit perbedaan dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita. Yang berikutnya, saya nggak punya network, saya nggak punya teman, saya nggak punya jaringan. Itu menyebabkan saya berhenti. Saya mulai berhenti dengan gagasan-gagasan saya. Saya nggak punya seseorang pun yang saya tahu di bidang yang jadi minat saya. Saya nggak punya satu orang pun di mana saya bisa bertukar pikiran. Saya nggak tahu seorang pun yang bisa memperbaiki gagasan-gagasan saya. Lack of networking ini, menurut pendapat saya adalah sekarang kita bisa sangat luar biasa dengan adanya media sosial. Kita bisa masuk, join ke grup manapun juga, di media sosial manapun juga, sehingga kita bisa melihat solusi-solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam grup-grup tersebut. Beberapa grup yang saya ikuti, terutama di LinkedIn, itu menawarkan solusi-solusi yang fresh. Bahkan mereka menawarkan insight-insight baru yang memperkaya tentang gagasan-gagasan usaha yang sedang saya pertajam saat. Dan kegagalan yang terakhir ini berhubungan dengan passion, minat pribadi, gairah.
Karena ini adalah sumber energi yang apa. Orang itu selalu melihat berlebihan dengan kekuatan pasar. Contoh kecil yang saya lihat di Samarinda saat ini adalah orang buka shop. Jadi, oh, kalau gitu orang Samarinda senang ngopi dong. Akhirnya gagasan usahanya apa? Coffee shop lagi. Berupaya untuk buka coffee shop, buka coffee shop, coffee shop, coffee shop, sampai di gang kecil aja dekat saya. Itu orang buka coffee shop. Akhirnya apa yang terjadi? Yang di dekat mes saya itu sehari saya lihat nggak ada yang datang, nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Hanya coffee shop tertentu yang ramai, yang bisa menyajikan diferensiasi terhadap apa yang mereka tawarkan. Kenapa mereka nggak melihat passion atau minat atau kemampuan yang ada di dirinya sendiri? Yang kedua adalah saya merasa bahwa keahlian saya, skill saya, gairah saya, dan pengalaman saya itu nggak berharga. Apa yang bisa dijual dari situ? Banyak sekali konsultasi-konsultasi sekarang terutama dengan mentor-mentor bisnis yang ditawarkan saat ini. Biayanya juga sangat terjangkau. Kita bisa mempertajam dan kita bisa menghasilkan uang yang cukup berarti dengan bakat, minat, dan keahlian dan pengalaman kita di masa lalu. Dan yang terakhir adalah ketakutan. Saya ragu orang bersedia bayar baik, bersedia bayar mahal. I doubt people are willing to pay me high in my passion, in my skill, my expertise, in my experience. Saya ragu orang akan bersedia bayar mahal di dalam bidang saya, di bidang keahlian saya, di bidang saya yang bergairah, yang tergairah, keahlian saya dan pengalaman saya. Itu yang menyebabkan kita gagal untuk membuka usaha-usaha kita. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang paling pertama kita harus mengekspand network kita. Itu yang paling pertama. Saat ini media sosial sudah menawarkan banyak sekali media-media dan terutama grup-grup. Dan kita bisa ikut, kita bisa join, bisa masuk di situ dan kadang-kadang material-material yang sifatnya umum itu free. Untuk material-material yang sifatnya khusus itu baru kita harus bayar. Dan bayarnya juga saat ini sudah sangat bersaing. Kita bisa cari. Kita bisa cari. Kemajuan internet itu, keterbukaan informasi itu luar biasa saat. Dan bahkan kita bisa kontak melalui media sosial yang bersangkutan orang yang punya keahlian yang kita butuhkan. Yang kedua, kita bisa mencari mentor. Siapa sih yang kira-kira bagus di bidang tersebut? Kemudian yang ketiga itu adalah kita mencoba untuk mencari masalah-masalah. Masalah-masalah itu memang kita cari. Kita bukan pembuat masalah, tapi kita mencari masalah untuk coba kita selesaikan dan untuk coba kita tawarkan. Untuk menjadi senjata kita, untuk menawarkan solusi atas masalah. Dan yang keempat itu adalah secara aktif kita mencoba untuk mengeksplorasi peluang. Jadi peluang-peluang apa yang saya punya saat ini, yang saya lihat dalam bidang konsultasi pajak yang beda dengan konsultan pajak lain. Saya udah mulai berpikir ke situ. Apa yang bisa saya tawarkan yang beda dengan konsultan pajak yang lain, yang standar. Dan saya udah punya beberapa gagasan yang akan saya uji coba beberapa bulan lagi. Dan mudah-mudahan tahun depan LTI itu bisa punya sayap pajak. Ini sudah ada sayap SDM, sudah ada sayap IT, kemudian juga sudah ada sayap pelatihan. Tahun depan LTI bisa punya sayap pajak. Yang terakhir itu adalah kesediaan untuk menekuni proses. Gagasan awal itu hanya awalnya saja. Successful business itu menyangkut apa? Adaptasi, kita harus menyesuaikan diri terhadap keinginan pasar, pivoting, kita harus mengubah-ubah apa yang kita tawarkan, dan kita harus terus-menerus untuk mengubah konsep. Saya punya beberapa penawaran barangkali unique selling proposition yang akan saya tawarkan tahun depan di beberapa perusahaan. Tapi itu nanti akan saya lihat lagi feedbacknya dan saya akan sesuaikan lagi dengan keadaan yang saya jumpai. Jadi kesediaan untuk masuk ke dalam proses, mengikuti, berubah, beradaptasi, menyesuaikan diri, itu adalah merupakan kunci dari kesuksesan. Yang terakhir, sebagai referensi, ada sebuah buku bagus yang baru saya baca, harganya cuma $8. Ya, kurang lebih itu sekitar Rp135.000. Ini cuma 2 cangkir Starbucks. Winning Entrepreneurship Insider Tips on Buying, Building, and Selling Your Own Business. Jadi bagaimana kita membeli perusahaan, bagaimana kita mengembangkan perusahaan, dan bagaimana kita menjual nantinya bisnis itu. Ini diterbitkan oleh Barnes and Noble. Buku ini bagus sekali dan saya berpikir untuk mengikhtisarkan dan menerjemahkannya dan
Mungkin kita akan bisa ketemu di sesi-sesi berikut. Saya akan bawakan beberapa topik dari buku ini. Terima kasih. Yang nomor satu, accountability. Kita bisa diandalkan nggak? Ya, itu nomor satu. Jadi bagaimana kita membangun accountability itu adalah nomor satu. Kalau misalnya kita itu bisa diandalkan, orang datang dan kemudian masalahnya selesai, itu udah sangat penting. Yang paling susah itu adalah membangun budaya accountability ke dalam. Dalam service quality adalah kestabilan, kestabilan rasa misalnya. Kita buka restoran, rasanya begitu terus, nggak naik turun. Saya tahu itu susah. Kenapa itu susah? Karena chefnya mungkin keluar, ganti chef, rasanya beda. Begitu rasanya beda, orang kecewa, nggak datang lagi. Membangun accountability itu susah. Jadi yang harus kita bangun yang pertama-tama kali itu adalah accountability. Bisa diandalkan. Kita bisa memberikan hasil, bahkan itu orangnya judes banget, tapi rasanya enak banget. Orang datang ke situ, dia mau marah, dia mau apa, bodo amat gitu. Tapi orang datang ke situ karena memang makanannya enak. Ya, dia merasakan rasanya yang stabil. Dan walaupun orangnya judes, orang datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kenapa? Enak. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Accountability itu yang menjadi sangat penting. Saya bisa diandalkan. Terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan ya Bapak Ibu. Salam sehat selalu, salam sejahtera, dan happy weekend.